Apa yang Anda katakan mungkin telah mengaburkan aspirasi generasi muda dan menghancurkan gengsi generasi kita, bukan? Kata lelaki tua bermata tiga itu. Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa keturunan dari klan tiga iblis-iblismu mungkin bisa melampauimu? Kata lelaki tua di istana. Tiga orang suci Qian Kun dan tiga orang suci musim gugur, ayah dan anak, keduanya lebih berbakat daripada saya saat itu. Jika saya tidak ingin menggunakan kekuatan benda suci untuk membantu kekuatan garis keturunan mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi, saya akan melakukannya telah menekan mereka. Garis keturunan mereka. Tiga orang suci Qian Kun mungkin tidak kalah dengan Chu Xuanyuan, dan tiga orang suci Qiyu mungkin tidak kalah dengan Chu Feng. Kata lelaki tua bermata tiga itu. Formasi sudah selesai, dan sekarang kita bisa membantu mereka tanpa memerlukan benda suci, kata sebuah suara di kuil. Yah, jadi aku memutuskan bahwa hari ini, aku tidak akan lagi menekan garis keturunan mereka, tetapi membantu mereka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah mengatakan ini, lelaki tua bermata tiga itu mengaktifkan formula ajaibnya, dan saat berikutnya, gunung suci itu naik dengan nyala api yang megah, berkumpul menjadi sebuah formasi, dan mengembun di dalam kuil. Dengan selesainya formasi, pintu candi terbuka, dan semua guci yang ada di tengah candi pecah. Aduh! Lalu, beberapa raungan menakutkan terdengar. Rasanya seperti pintu neraka terbuka, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya akan masuk ke dunia fana dan membuat kekacauan. Namun saat kekuatan formasi menyelimuti mereka, raungan itu dengan cepat berubah menjadi ratapan. Akhirnya, kekuatan yang dilepaskan dari semua tank berkumpul, terbang keluar dari gunung suci, dan memasuki kota klan tiga iblis suci. Sekarang semua orang belum bubar. Tiba-tiba, bola arogansi yang menakutkan muncul di kehampaan. Arogansinya luar biasa, memancarkan penindasan yang tak tertandingi. Wajah para anggota klan tiga iblis suci tampak pucat, seolah-olah mereka telah melihat akhir dunia. Tak lama kemudian, api arogan yang menutupi ruang hampa terbelah menjadi dua dan masing-masing menyerang alam semesta tiga orang suci dan musim gugur tiga orang suci. Sansheng Qian Kun dan Sansheng Qiyu langsung ditekan oleh kedua kekuatan tersebut dan tergeletak di tanah tidak mampu bergerak. Dan ketika kesombongan memasuki tubuh, secara bersamaan ia mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Semua orang di klan iblis tiga orang suci mencoba menghentikannya, tetapi semua metode tidak berhasil. Saya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sang patriark dan putranya disiksa oleh kesombongan yang mengerikan. Baru setelah kesombongan menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh ayah dan anak, semua orang bisa melangkah maju. Tuan Patriark, apa kabar? Semua orang bertanya. Tidak hanya mereka khawatir, banyak dari mereka yang begitu ketakutan hingga menangis. Tapi kepala klan iblis tiga orang suci mengangkat sudut mulutnya saat dia memanjat. Bagaimana perasaanmu? Aku belum pernah merasa sebaik ini. Aku juga. Tiga orang suci juga memanjat di musim gugur. Semua orang agak bingung pada awalnya. Kekuatan yang begitu menakutkan menyerang mereka. Sungguh ajaib mereka masih hidup. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka merasa baik? Apakah ada yang salah dengan kepalaku? Namun setelah diperiksa lebih dekat, kami menemukan bahwa keduanya tidak hanya baik-baik saja, tetapi mereka juga memancarkan aura yang sangat kuat. Ini bukan kekuatan kultivasi, tapi kekuatan darah. Sebagai anggota klan iblis tiga orang suci, mereka semua bisa merasakannya. Aura mengerikan yang mampu menindas jiwa secara bersamaan terpancar dari tubuh sang patriark dan putranya. Apalagi mereka berdua sengaja menekannya, jika tidak ditekan, tak terbayangkan betapa kuatnya mereka. Tuan Patriark, apa yang terjadi? Tanya orang suci itu. Itu adalah benda suci, yang ada di kuil, kata pemimpin klan tiga iblis suci.
Ketika ayah dan anak mereka ditembus oleh kekuatan itu, mereka pun mendapat pesan dan bisa merasakannya dengan jelas. Kekuatan yang masuk ke tubuh mereka adalah toples hitam di kuil. Mengapa hal ini terjadi? Dia tidak bisa menjelaskannya. Tapi saat ini, dia merasa seolah darahnya telah terbangun. Jelas bahwa garis keturunannya tidak lemah sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan garis keturunan saat ini, garis keturunan sebelumnya sepertinya sedang tidur, sama sekali tidak ada bandingannya. Tak hanya dia, San Shengqiu juga merasakan hal yang sama. Mungkinkah ini adalah warisan sebenarnya dari Gunung Suci? Orang suci itu terkejut dan bahagia. Mereka benar-benar ingin mengetahui kebenaran, tetapi dibandingkan dengan kebenaran, mereka lebih terkejut bahwa sang patriark dan putranya telah memperoleh kekuatan ini. Ayah, sekarang aku percaya pada jarum leluhur. Rasanya aku bisa menjadi orang suci. San Shengqiu berkata kepada pemimpin klan iblis 3 orang suci. Anakku yang baik, sejujurnya, aku merasakan hal yang sama. Pemimpin klan iblis 3 orang suci tersenyum. Setelah mengatakan ini, pemimpin klan iblis 3 orang suci tidak lagi menekan garis keturunannya yang telah terbangun, dan nafas darah keluar dari tubuhnya. Melihat ini, musim gugur 3 orang suci juga mengikutinya. Pada saat ini, semua orang yang hadir di klan 3 iblis suci dapat merasakan betapa kuatnya garis keturunan dari sang patriark dan putranya. Jadi mereka juga percaya bahwa sang patriark dan putranya akan menjadi orang suci. Dalam sekejap tiba-tiba, sorak-sorai bergema di seluruh kota dan samar-samar terdengar di luar kota. Dan apa yang terjadi pada mereka di sini? 2 orang di Gunung Suci dapat melihat dengan jelas. Tidak ada yang tersisa untuk diriku sendiri, semuanya diberikan kepadaku. Keduanya benar-benar mengeluarkan uangnya untuk melatih generasi mudanya. Orang tua di aula berkata, keduanya layak untuk dikembangkan. Bagiku, memiliki benda suci yang nyata saja sudah cukup. Kata lelaki tua bermata 3 itu. Bagaimana jika Chu Feng tidak dapat ditemukan? Orang tua di aula bertanya. Dia pasti bisa menemukannya. Orang tua bermata 3 itu penuh percaya diri. Chu Feng dan Ziling segera kembali ke Wolong Wuzong. Ketika mereka kembali ke Wolong Wuzong, hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah menemukan Master Sekte Wolong dan bertanya pada Jie Tianran tentang situasi mereka. Setelah mengetahui bahwa Jie Tianran tidak muncul lagi dan tidak ada pergerakan dari orang lain di Istana Suci 7 Alam, Chu Feng menghela nafas lega. Chu Feng awalnya ingin membantu Ziling menyembuhkan luka-lukanya. Namun karena Ziling sudah mengetahui bahwa Chu Feng, maka Chu Feng mendapat harta karun mengamati kota utama dunia persilatan leluhur di kuil Gunung Suci. Jadi dia dengan tegas meminta Chu Feng untuk mengamati kota utama dunia persilatan leluhur terlebih dahulu. Pokoknya, dia tubuh baik-baik saja untuk saat ini. Faktanya, Chu Feng di dalam hatinya, harta karun di kota pemimpin alam bela diri leluhur secara alami tidak sepenting kesehatan Ziling. Namun, masalah ini benar-benar tidak dapat mengalahkan Ziling. Jadi Chu Feng, dengan bantuan pemimpin Sekte Wolong, datang ke Master Sekte Dunia Persilatan Leluhur lagi. Di luar kota, Chu Feng mendesak dan memperoleh dari kuil di Gunung Suci, mengamati harta karun itu, saya tidak menyangka efeknya luar biasa. Chu Feng dengan cepat memasuki dunia di dalam gerbang kota leluhur alam bela diri leluhur lagi. Selamat, teman kecil, karena telah melangkah ke sini. Selanjutnya, kamu akan menghadapi ujian. Jika kamu bisa lulus ujian, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kunci sekte dunia persilatan leluhurku. Suara familiar itu tertangkap tirai telinga Chu Feng. Dan saat suara ini jatuh, pintu menuju langit mulai terbuka perlahan. Melihat adegan ini, Chu Feng tidak bisa menahan perasaan gugup. Lagi pula, sebelumnya, saat ini, Jie Tianran menerobos masuk,
menyebabkan Chu Feng gagal masuk. Namun kali ini, Jie Tianran tidak muncul sampai pintunya terbuka sepenuhnya. Chu Feng melangkah ke dalamnya dan segera jatuh ke dalam formasi yang menakutkan. Formasi ini sungguh luar biasa, belum lagi orang awam, bahkan para jenius roh dunia pun kesulitan menguraikannya. Bahkan Chu Feng menghabiskan banyak upaya untuk memecahkan formasi. Selain itu, Chu Feng merasa beruntung telah memperoleh warisan Qin Jiu, jika tidak, dia tidak akan mampu menembus formasi ini sama sekali. Tapi untungnya, dia masih melakukannya. Kekuatan formasi menghilang, pemandangan sekitarnya berubah, dan sebuah kunci tergantung tinggi di langit di kejauhan. Tapi ketika dia melihat kuncinya, Chu Feng tidak bisa senang. Karena dia tidak hanya melihat kuncinya, dia juga melihat batu penghalang berdiri di bawah kunci tersebut. Nama Chu Feng muncul di tablet batu. Saat itulah Chu Feng memecahkan formasi dan memasukkan namanya ke dalam formasi. Kini nama tersebut terukir di loh batu, itu merupakan simbol kehormatan dan bukti bahwa Chu Feng telah lulus ujian. Namun sayangnya, ada lebih dari sekedar nama Chu Feng di tablet batu penghalang. Ada nama lain. Dunia sedang diwarnai. Nama ini mendahului Chu Feng. Itu sudah ada sebelum Chu Feng datang ke sini. Apakah ini masih satu langkah terlambat? Chu Feng mengerutkan kening. Ini adalah berita yang sangat buruk.